Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam al-Bukhari fi kitabihi sahihil jami'i yajma'u fihi ahadisihi sihah in rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah sengaja mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih-sahih saja, yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, karena isyarah dari gurunya, karena begitu banyaknya hadis dhaif yang bertebaran, sehingga Imam Bukhari memilah-milih dari 200.000 hafalan hadisnya, sehingga beliau kumpulkan dalam kitab Sahih Bukhari ini sekitar 7.000 hadis, 4.000 yang ghairu muqarrar, tanpa diulang-ulang. Nah, sekarang kita masih dalam pembahasan Kitabul Wudu. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adamu ibnu Iyas qala haddatsana Syu'batu ay ibnul Hajjaj Abul Bistam qala akhbarana Abu Tiyahi Yazid bin Humaid an Anasin qala kana an-nabiyyu yusalli qabla ayyubna al-masjidu fi marabidil ghanami. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sebelum dibangun Masjid Nabawi di marabidil ghanami, di kandang kambing. Kenapa demikian? Dikarenakan kita tahu bahwa bauluhu wa ghaituhu tahirani, bahwa kotoran baik air kencing maupun BAB ghanam ini suci. Nah, ini kalau sekiranya belum ada tempat untuk salat, padahal Rasulullah menyebutkan di hadis yang lain, al-masjidu kulluha al-ardu kulluha masjidun. Ya, bumi seluruhnya adalah tempat sujud kecuali al-hammam wa marabidu al-ibil, yaitu kandang ontah. Babu ma yaqa'u minan najasati fis samni wal ma'i. Bab ma yaqa'u, apa yang terjatuh di lemak atau di samin ini adalah lemak yang sudah mengental. Kalau kita di sini adalah mentega ya, atau air. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita kalau sekiranya ada zat najis masuk ke air atau ke mentega, maka nanti najisnya diangkat dan apa yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sekiranya air, maka dilihat kalau sekiranya zat najis tersebut merubah warna atau bau atau rihnya atau rasanya, maka ini menyebabkan air itu menjadi najis. Wa qala az-Zuhri la ba'sa bil ma'i ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw launun. Kata az-Zuhri Muhammad bin Muslim, beliau berkata tidak mengapa sekiranya air termasuki zat yang najis selama tidak berubah rasa, bau atau warnanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab najis tersebut. Ini yang menjadi menjadi patokan air itu menjadi najis atau tidak. Sementara hukum asal air adalah tahirun, suci. Wa qala Zuhri aidan fi idhamil mauta nahwal fili wa ghairihi. Zuhri juga berkata tentang tulang bangkai, apakah bangkai gajah atau yang lainnya. Maka kata beliau, adraktu nasa min salafil ulama yamatash
yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha la yaruna biha ba'sa. Tidak mengapa memanfaatkan tulang bangkai tersebut. Wa qala Ibnu Sirin wa Ibrahim Ar-Rakhai wa la ba'sa bitijaratil ajih. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ismailu ay ibnu Abdullah ibnu Uwais. Qala haddatsani Malik ay Malik ibnu Anas. Ani ibni Shihabin ay Muhammad bin Muslim. An Ubaidillah bin Abdullah bin Itbah ibni Mas'udin an ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini adalah periwayatan sahabat dengan sahabat yang lain, sahabiah yang lainnya. Jadi terkadang memang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Nanti sahabat ini boleh dia menyebutkan sahabat tersebut, boleh juga tidak. Nah, kalau di sini Abdullah bin Abbas meriwayatkan dengan menyebutkan nama sahabianya, yaitu Maimunah. Anna Rasulullah su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin. Kata Maimunah, dulu Rasulullah pernah ditanya tentang bangkai tikus atau tikus itu sendiri yang belum mati, saqatat fi samnin, jatuh di samnin. Samnin ini lemak yang sudah menggumpal, sudah mengeras gitu, atau kalau kita mentega. Maka kata Rasulullah memberikan solusi, alquha wa ma haulaha. Buanglah bangkai tikus tersebut, wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitarnya. Untuk apa? Untuk menjaga kehati-hatian. Barangkali di sekitarnya ini menjadi najis atau ada virus yang bisa menyebabkan makanan itu menjadi rusak. Fatrahuhu wa kulu samnakum. Buang, kemudian makanlah lemak kalian tersebut. Nah, ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Tak kala ada bangkai tikus atau yang lainnya masuk ke dalam suatu wadah yang berisikan makanan, maka dibuang tikusnya dan apa yang ada di sekitarnya. Mungkin agar-agar, mungkin kita buat agar-agar. Kalau kering, alhamdulillah sudah sudah mengeras agar-agarnya, maka ya sudah dibuang tikusnya dan apa yang ada di sekitarnya. Berapa jarak antara tikus tersebut dengan yang ada di sekitarnya? Maka dilihat saja antara, kalau sekiranya jaraknya 5 cm, kemungkinan dibuang semua ya, atau 10. Nah, Haddatsana Aliyu ibnu Abdullah qala haddatsana Ma'nun ibnu Isa ibnu Yahya qala haddatsana Malik ay Malik ibnu Anas an ibni Shihabin ay Abdullah Muhammad bin Muslim an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ibni Mas'udin an ibni Abbasin an Maimunata anna nabiyya su'ila an fa'ratin saqatat faqala khudhuha wa ma haulaha fatrahuhu. Jadi hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Qala Ma'nun ibnu Isa berkata, haddatsana Malikun ma la uhsihi yaqulu an ibni Abbas an Maimunah. Jadi Ma'nun menceritakan bahwa Malik sering sekali menyampaikan hadis ini kepada saya. Dan aku tidak bisa menghitungnya berapa kali dia sampaikan, saking banyaknya. Jadi metode periwayatan Imam Malik itu dengan ta'rid. Ta'rid itu murid yang membacakan kepada syekh. Karena ta'rid ini yang dikedepankan oleh Imam Malik. Sehingga dia mudah untuk mengoreksi apa yang dibaca oleh sang murid.
Beda dengan ulama yang lain. Ulama yang lain itu menggunakan metode tahdis. Tahdis itu syekhnya yang membacakan kepada muridnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Musa. Qala akhbarana Abdullahi ay Abdullahi ibnul Mubarak. Qala akhbarana Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah an Hammam ibnu Munabbihi an Abi Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz. Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ya, Abdurrahman ibnu Sakhrin. Jadi dia ada 20 nama yang diperselisihkan oleh para ulama tentang nama asli Abu Hurairah ini. Dia mengatakan Abdus Syamsin, yang benar adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin yuklamuhul muslimu fi sabilillah yakunu yaumal qiyamati kahayatiha idza ta'inat tafajjaru daman al-launu launud dami wal arfu arful miski. Kata Nabi SAW, setiap luka yang terkena atau yang dirasakan oleh setiap muslim fi sabilillah ketika dia berperang di jalan Allah, maka hal itu yakunu yaumal qiyamati ka hayatiha idza tu'inat. Maka nanti pada hari kiamat keadaannya sama dengan keadaan dia di dunia tatkala dia ditusuk kemudian meninggal dunia dan berkecucuran darah. Maka kata Rasulullah, darah tersebut mengalir dan warnanya sama dengan darah di dunia, akan tetapi baunya saja yang berubah. Seperti bau apa? Bau misik. Ini menunjukkan keutamaan mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau Rasulullah ditanya tentang jihad, maka jihad adalah liyakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tujuan utama jihad itu adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari harta, bukan untuk dikatakan syuja, pemberani, atau bukan pula untuk membela negara dan tujuan-tujuan yang lainnya. Dari hadis ini sengaja Imam Bukhari membawakan dalam bab yang disebutkan di atas. Ini menunjukkan bahwa darah manusia itu bukanlah najis. Bukanlah apa? Bukanlah najis. Nah, karena orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, badannya berkecucuran darah, nanti enggak dimandikan. Ya, enggak dimandikan. Biarkan seperti itu, dan dia dikafani kemudian disolatin. Qala al-Imamul Bukhari babul bauli fil ma'id daimi. Bab kencing di air yang tergenang. Apa hukumnya ini? Apakah makruh ataukah haram? Dan apa kaitannya dengan bab thaharah? Maka kita baca dulu hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman nama aslinya adalah Al-Hakamu ibnu Nafi. Qala akhbarana Syu'aibun. Qala akhbarana Abu Zinad Abdullah ibnu Dzakwan anna Abdurrahman ibnu Hurmuz. Abdurrahman ibnu Hurmuz laqabnya adalah Al-A'raj, si pincang. Haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah. Dia menceritakan bahwa dia mendengar Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah. Bahwasanya Abu Hurairah juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tahammulul hadis, mendengarkan hadis dari Rasulullah,
yang paling tertinggi itu adalah kalimat sami'ah. Ini kalimat yang sangat tinggi karena dia mendengarkan langsung. Ya, beda dengan akhbarona atau haddasana. Ini di bawah sami'ah. Kalau seorang tabi'in atau seorang sahabat berkata sami'ah, ini mutayakin, ini memberikan faedah yakin bahwa sahabat tersebut atau tabi'in tersebut mendengar langsung tanpa perantara. Yaqulu nahnul akhiruna sabiquna. Kata Rasulullah, kami ini adalah umat yang belakangan, akan tetapi kelebihan kami adalah as-sabiqun, yaitu umat yang terdahulu masuk ke dalam surga. Jadi umat Nabi Muhammad meskipun mereka belakangan dibandingkan umat Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim dan yang lainnya, akan tetapi mereka terdepan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disebutkan dalam suatu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannata awwaliyan illa man aba. Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi Rasulullah tidak memberikan generasi mana saja nih yang akan masuk surga, tapi Rasulullah menyebutkan sifatnya, yaitu mereka yang mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susunan kata ini tidak ada kaitannya dengan bab yang disebutkan. Akan tetapi ada kalimat setelahnya yang ini berkaitan dengan bab yang disebutkan. Wa bi isnadihi qala. Nah, berdasarkan sanad ini ada lafaz yang menyebutkan la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri summa yaktasilu fihi. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Kemudian dia mandi di dalamnya. Larangan ini merupakan larangan yang sifatnya adab. Ya, sifatnya apa? Sifatnya adab. Kenapa demikian? Karena kalau sekiranya dibolehkan nih kencing, sekali kencing mungkin belum mempengaruhi atau belum merubah air yang tergenang tersebut. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kemudian datang hewan, datang musafir mungkin mau minum air di situ, maka ini akan memudaratkan, ya kan? Tapi kalau sekiranya hanya kencing 1 kali, mungkin ini tidak langsung menyebabkan air yang tergenang tadi menjadi najis. Maka Rasulullah membuat saddud dzara'i, yaitu menutup celah agar tidak berkelanjutan sehingga merubah air tersebut menjadi najis. Maka yang menjadi ibrah adalah berubah warna atau rasa atau baunya dengan sebab air kencing tersebut. Jadi larangan di sini larangan yang mengarah kepada makruh. Kita tahu bahwa dalam pembahasan ilmu usul fikih, makruh itu adalah apabila ditinggalkan dapat pahala dan jika dikerjakan tidak berdosa. Ini lawan dari sunnah atau mustahab. Babu idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun aw jifatun lam tafsud alaihi salatuhu. Bab apabila seseorang yang sedang salat kemudian diletakkan kotoran di punggungnya, maka hal ini tidak merusak salatnya. Jadi ulama kita menyebutkan bahwa jika kita sudah wudu kemudian sholat, kemudian mungkin kita terinjak kotoran gitu, kotoran tikus atau kotoran apa, atau menyentuh najis, maka hal ini tidaklah membatalkan wudu kita. Ya, tidak membatalkan wudu kita. Karena Rasulullah pernah sholat menggunakan sendal, kemudian datang Jibril memberitahukan bahwa ada najis di bawah sendalmu, maka Rasulullah cukup menggosok-gosokkannya, dan itu tidak hilang dengan sempurna.
Jadi bab ini memberikan faedah kepada kita, jika jasad kita atau pakaian kita terkena najis sementara kita sudah wudu atau sementara kita dalam keadaan sholat, maka wudu kita tidak batal, sholat kita pun tidak tidak batal, maka tetap dilanjutkan. Mungkin kita sedang sholat terus di samping kita ada anak-anak ngompol atau kencing gitu hingga mengenai kaki kita, ya sudah, sholat tetap dilanjutkan. Nah, karena Rasulullah di sini diceritakan nanti dia sedang sholat, kemudian datang orang musyrik meletakkan kotoran onta di punggungnya, sementara dia dalam keadaan sujud. Wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi saubihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Adalah Abdullah bin Umar apabila dia melihat di bajunya ada darah sementara dia dalam keadaan salat, dia tetap melanjutkan salatnya. Qala Ibnu Musayyib Sayyid Ibnu Musayyib wa Sya'bi idza shalla wa fi saubihi damun aw janabatun aw li ghairil qiblati aw tayammama fa shalla summa adrakal ma wa fi waqtihi la yu'idu. Jadi ulama terdahulu apabila mereka salat sementara melihat di bajunya ada darah atau ada air mani atau ada kotoran gitu atau tidak menghadap kiblat, kemudian dia tetap melanjutkan salatnya dan tidak mengulangi salatnya. Nah, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdan Abdullah bin Utsman qala akhbarana Abi Utsman ibnu Jablah an Syu'bah ibnu al-Hajjaj an Abi Ishaq Amru ibnu Abdullah bin Ubaid an Amri ibn Maimun an Abdillahi. Abdullah di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah dari kalangan sahabat itu ada 4 ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Qala baina Rasulullah sajidun. Kata Abdullah bin Mas'ud, takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di saat salat. Jadi Imam Bukhari di sini menulis dengan kata ha, ini merupakan tahwil. Istilahnya huruf yang bermakna isyarat tahwil, yaitu perpindahan ke sanad yang lain. Qala wa haddatsani Ahmad ibnu Utsman. Ini saudara dari Abdullah ibnu Utsman Abdan. Qala haddatsana Syuraihu ibnu Maslamah. Qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf an abihi Yusuf an Abi Ishaq. Qala haddatsani Amru ibnu Maimun anna Abdullah bin Mas'ud haddatsahu anna an-nabiyya kana yusalli indal bait. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu Rasulullah pernah sholat di sekitaran Ka'bah. Dalam riwayat yang lain di belakang makom Ibrahim. Wa Abu Jahlin wa ashabuhu lahu julusun. Sementara Abu Jahal ini merupakan Fir'aun umat ini. Fir'aunnya umat ini, orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dikenal dengan Abul Hakam, orang yang paling bijak, orang yang paling pintar dalam bernegosiasi. Abu Jahal pula yang memiliki ide untuk atur damai dengan Rasulullah dengan dengan setahun beribadah kepada Tuhannya Muhammad, nanti Muhammad dan sahabatnya itu nyembah Tuhan kami setahun pula. Biar biar damai saja, sudah. Toleransi aja. Maka turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wa ashabuhu lahu julusun. Dan sahabat-sahabat Abu Jahal juga ikut duduk. Ya, di dekat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Idz qala ba'duhum li ba'din. Kemudian ada sebagian teman Abu Jahal berkata kepada mereka, ayyukum yaji'u bisula jazuri bani fulan. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan jeroan atau kotoran jazur. Jazur ini adalah onta bani fulan. Fayadha'ahu ala dhuhri Muhammadin idza sajada. Lantas dia letakkan di punggung Nabi Muhammad tatkala dia sujud. Famba'asa asqal qaumi. Kemudian orang yang paling buruk di antara kaum tadi, orang-orang yang ngumpul tadi dengan Abu Jahal, pergi untuk mencari kotoran unta. Faja'a bihi, lalu dia membawanya. Fanadhara hatta sajadan Nabi, lalu dia lihat nih pas nanti Nabi Muhammad sujud, wada'ahu ala dhuhrihi baina katifaihi. Lantas dia meletakkan kotoran tersebut di atas punggung Rasulullah di antara dua pundaknya. Berarti di bawah punuk ya dia taruh. Wa ana anzuru ilaih wa ana anzuru la ugni syai'a. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Abdullah bin Mas'ud bukan dari kabilah yang memiliki kekuatan, fisiknya juga kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Law kanat liman, seandainya dia berangan-angan, seandainya dia memiliki kemampuan untuk menghalangi, niscaya aku akan menghalanginya. Karena ini adalah kemungkaran kan? Kekasih yang dia cintai diperlakukan seperti ini. Qala faja'alu yadhakuna wa yuhiluna ba'duhum ala ba'din. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, faja'alu, lalu mereka tertawa, terbahak-bahak dan saling berbisik-bisik satu sama lain di antara mereka. Wa Rasulullah sajidun, sementara Rasulullah tetap dalam keadaan sujud. La yarfa'u ra'sahu, dia tidak mengangkat kepalanya. Kenapa? Karena ada kotoran di atas punggungnya. Hatta ja'at Fatimah, hingga datang putrinya Fatimah. Fatarahat an dhuhrihi, lantas dia buang kotoran dari punggungnya tadi. Farofa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya untuk menyelesaikan sholatnya. Kemudian selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa keburukan. Ya, berdoa keburukan untuk orang-orang Quraisy secara umum. Nanti baru dia sebutkan nama satu persatu dari orang-orang yang duduk-duduk tadi itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma alaika bi Quraisy, aku serahkan kepadamu hai Rasulullah urusan Quraisy. Biarlah engkau yang yang akan membalasnya. Salasa marrat, 3 kali Rasulullah mengucapkan hal ini. Fasyaqqa alaihim idza'a alaihim. Jadi orang-orang musyrik yang ada di sekitaran situ ketakutan tatkala mendengar doa Rasulullah, doa keburukan Rasulullah kepada mereka. Ini jadi dalam bahasa Arab itu da'a ala, ini bermakna doa keburukan. Kalau da'a lahum, ini doa kebaikan. Wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal baladi mustajabatun. Jadi orang-orang musyrik tetap memandang bahwa berdoa di sekitaran Ka'bah, berdoa di Masjidil Haram ini mustajab. Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketakutan. Summa sama, kemudian Rasulullah setelah itu menyebut nama orang-orang yang ada di sekitaran Abu Jahal, sekaligus juga Abu Jahal. Allahumma alaika bi Abi Jahlin wa alaika bi Utbati ibnu Rabi'ah wa Syaibata ibnu Rabi'ah wal Walid ibnu Utbah wa Umayyah ibnu Khalaf wa Uqbata bin Abi Mu'aytin wa Ad-Dasabi'ah. 1 2 3 4 5 6. Jadi yang bisa diingat oleh Abdullah bin Mas'ud di sini hanya 6. Padahal semuanya
ada 7. Abu Jahal, kemudian 6 orang temannya yang lain. Wa adda sabi'ah, dan Rasulullah menyebut nama yang ke-7 itu, akan tetapi falam nahfadhu, akan tetapi kami tidak menghafalnya siapa yang ke-7-nya itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan, fawalladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitul ladzina adda Rasulullahi sar'a fil qalibi badrin. Sungguh aku melihat orang-orang yang disebut oleh Rasulullah, orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah itu, mereka terbantai mati seluruhnya di perang Badar, di pinggiran perang Badar. Ini tak kala Rasulullah dan sahabat melakukan pertempuran di Badar. Jadi dari hadis ini menyebutkan kepada kita bahwa tak kala seseorang sholat kemudian dilempari kotoran atau terinjak kotoran, maka hendaknya dia melanjutkan sholatnya. Karena Rasulullah di sini diletakkan kotoran di atas punggungnya, dan hal ini tidaklah menjadikan sholat Rasulullah batal. Faedah yang lain bahwa bolehnya seseorang itu berdoa keburukan kepada orang lain. Tapi alangkah utama yang paling terbaik adalah al-ma'fu, yaitu dimaafkan. La tantasiru ala nafsik, dan tidak menolong jiwa, karena jiwa ini ammaratun bisu, senantiasa memerintahkan hal yang buruk. Meskipun kita itu berada di atas kebenaran, maka ya sudah, kalau sekiranya saya yang benar ya dimaafkan saja. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah dipukuli oleh seseorang, kemudian jamaahnya menawarkan untuk membalas, maka kata Ibnu Taimiyah, sudah, kalau sekiranya dia memiliki hak, maka Allah lah saja yang mengetahuinya. Kalau sekiranya ini adalah hak saya untuk membalas, maka saya sudah memaafkan mereka sebelum mereka meminta maaf. Babul buzaki wal mukhati wa nahwihi fi saubi. Bab buzak. Buzak ini apa diterjemahkan, liur ya? Ludah atau ingus dan sejenisnya lendir yang ada di tenggorokan itu. Nah, ketika dikeluarkan kemudian ditaruh di baju, dibersihkan menggunakan baju mungkin, maka ini tidak menjadikan hal itu najis. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan ibnu Sa'id an Humaydi ay ibnu Abi Humaydi an Anasin qala bazaqan nabi fi thawbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di bajunya. Tawalahu ibnu Abi Maryam, karena dulu kan belum ada tisu ya, belum ada kain yang lain, ya dibuang di baju mungkin, atau kalau orang Arab biasanya buang di ini, imamannya itu dia pakai untuk membuang ini, membersihkan ludahnya. Tawalahu ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya ibnu Ayyub haddatsani Humaidun qala sami'tu Anas anin Nabi. Jadi Ibnu Maryam menyebutkan hadis di atas dengan lafaz yang panjang, tapi Imam Bukhari meringkasnya karena tujuan yang dia ingin raih, yaitu ingin menjelaskan kepada kita bolehnya membuang ludah di baju. Babu la yajuzul udu'u bin nabidhi walal muskiri. Bab tidak bolehnya udu dengan air nabid. Nabid ini korma yang direndam di air itu, kemudian ditutup rapat sehari, semalam, 2 malam, dan maksimal 3 malam.
apa namanya ini? Impus ya apa? Hah? Apa? Enggak, kalau bahasa Indonesianya impus ya. Nah, nabid. Jadi mazhab Hanafiyah menganggap nabid ini khomer. Padahal enggak. Kalau lebih dari 3 hari, nah ini baru dia berubah. Makin lama kan makin apa? Makin ini alkoholnya makin tinggi. Walal muskir, dan tidak pula muskir, suatu hal yang memabukkan. Karena ini tidak lagi dinamakan air, tapi dia berubah menjadi apa? Menjadi nabid, menjadi kohwa, syaya, laban, dan yang lainnya. Dia suci, akan tetapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah qala haddatsana Az-Zuhri an Abi Salamah an Aisyah anin Nabi qala kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka dia adalah haram. Qalla au kasur, sedikit atau banyak. Karena yang memabukkan, segala yang memabukkan nanti disebut khomer. Khomer itu ini menutup akal. Ya, menutup akal seseorang. Kalau kita pernah lihat wanita yang menggunakan khimar, kalau di Indonesia ini jarang ya wanita yang menggunakan khimar, banyakannya cadar. Khimar itu menutup mata, menutup seluruh wajah, tidak ada yang kelihatan. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Segala minuman yang memabukkan maka dia adalah haram. Dari apa namanya, tumbuhan apapun dia, apakah dari anggur, dari beras, dari apa lagi? Singkong bisa juga ya. Tape, pokoknya dia memabuk. Tape itu enggak. Iya, tape enggak. Dulu saya pernah bawakan guru saya tape. Saya perlihatkan saya gimana ini tape, apakah ini bagian dari muskir atau beliau enggak. Hah? Tua itu ya? Iya, ada tua manis, ada tua ini ya. Makin lama dipendam makin ini tinggi alkoholnya. Kalau enggak lama-lama ya biasanya manis aja dia, enggak ada ini alkoholnya. Hah? Iya, legen ya. Jadi kullu syarabin askara fahuwa haramun. Segala minuman yang memabukkan maka dia adalah haram. Karena ilahnya adalah iskar, yaitu memabukkan. Apapun namanya, apapun jenisnya, selama itu memabukkan maka dia dihukumi haram. Wa kullu hukmin ma'a illatin wujid wa illa ayat wa illa. Jadi setiap hukum itu ada ilahnya, kalau tidak ada alasannya maka tidak ada hukum. Gimana Ustaz? Saya kok minum bir berbotol-botol enggak mabuk-mabuk juga. Apakah ini berubah hukumnya? Enggak, ini apa namanya? An-nadiru la hukmalahu. Suatu hal yang jarang itu tidak ada hukumnya. Itu dikembalikan kepada hukum asal. Nah, jadi kalau di Yaman itu ada namanya qots. Qots itu sejenis apa namanya dedaunan yang mereka makan, dia kunyah terus, dia apa namanya taruh di pipinya di sini dan menyebabkan dia iskar, menyebabkan dia pusing-pusing, mabuk-mabuk gitu. Apa namanya? Dia ini apa namanya? Qots. Kayak bukan ganja. Kalau ganja mungkin dibakar ya. Kalau ini dia kunyah-kunyah terus, nanti dia tumpukin di pipinya sini. Nanti pas mau sholat dia keluarkan lagi, dia taruh di plastik, dia udah kemudian dia sholat. Hah? Bukan, daun qots namanya kalau di Yaman. Kalau sirih kan di gigi digosok-gosok kan,
Ini enggak dia kunyah, dia kumpulin di ininya, di pipinya. Sampai tebal besar gini. Nah, mereka sambil santai-santai di saat ini tidak perang. Ada yang mau ditanyakan Pak mengenai hal yang kita sebutkan tadi? Sebelum kita tutup. Hah? Cuka apel. Ya, karena memang dia tujuannya untuk cuka kan? Karena memang tujuannya untuk cuka. Maka ini tidak mengapa. Cuka hukumnya halal ya. Bukan haram. Beda dengan khomer. Kalau khomer kan nanti khomer bisa berubah dengan cuka, bisa berubah menjadi cuka. Tapi kalau sekiranya memang tujuannya untuk dijadikan cuka, ya hukumnya asalnya halal. Tapi kalau sekiranya mau pura-pura mau buat cuka tapi tujuannya untuk khomer, ini enggak boleh. Meskipun dia melakukan hila. Melakukan hila. Lem itu ini. Iya, bisa menjadi haram juga karena dia alih fungsikan kan, yang tadinya untuk kayu atau untuk besi, ini untuk hidung. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.